Latar belakang usaha dari produk cakalang sari laut. Indonesia merupakan negara maritim yang kaya akan sumber daya alam lautnya, terutamanya ikan. Itulah mengapa tingkat konsumsi masyarakat Indonesia akan ikan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Terlebih kawasan Indonesia Timur, yang mana Provinsi Maluku merupakan provinsi dengan tingkat konsumsi ikan tertinggi di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Namun demikian, kondisi perairan yang bergelombang ketika memasuki musim penghujan menyebabkan stok ikan segar di pasaran ketika musim penghujan akan mengalami penurunan. Itulah mengapa produk-produk seperti olahan ikan kering serta ikan siap saji akan sangat diminati ketika memasuki musim tersebut. Nah, melihat peluang yang ada, cakalang sari laut ini kami buat untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan ikan ketika musim penghujan. Cakalang sari laut sendiri merupakan olahan makanan berbahan dasar ikan cakalang yang disuir, serta dapat dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, namun dengan proses pengawetan yang tidak menggunakan bahan pengawet atau menggunakan pengawet alami. Nah, agar produk dapat dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, maka proses produksinya adalah sebagai berikut. Pertama, ikan cakalang yang telah dibersihkan kemudian akan digoreng hingga garing. Hal ini akan menyebabkan kandungan air yang terdapat di dalam ikan menjadi berkurang, serta membedakan olahan ikan cakalang sari laut dengan olahan ikan suwir lainnya. Nah, setelah selesai digoreng, ikan kemudian akan diangkat, ditiriskan, lalu disuir atau dilepas dari tulangnya. Dan dengan menggunakan bumbu Nusantara yang telah dihaluskan, ikan kemudian akan ditumis hingga mengering. Proses ini akan menyebabkan ikan menjadi lebih tahan lama serta memiliki cita rasa Nusantara yang sesuai dengan selera dari para konsumen. Nah, setelah selesai ditumis, ikan kemudian akan dikemas dengan cara dipres sehingga kadar angin yang terdapat dalam kemasan menjadi tidak ada. Nah, setelah selesai dikemas, ikan kemudian akan disimpan di lemari pendingin atau freezer. Nah, untuk aspek pemasaran, bagian segmentasi pasar, khususnya itu bagian geografis, meliputi seluruh wilayah Indonesia. Segmen utama saat ini adalah wilayah Indonesia Timur, terutama Sulawesi, Maluku, dan Papua. Untuk bagian demografisnya sendiri, semua golongan dapat menikmatinya, baik anak yang baik untuk pertumbuhan anak, karena pada saat itulah anak-anak membutuhkan protein, sehingga cocok ikan cakalang sendiri cocok juga untuk remaja, orang tua, dan sampai lansia. Untuk psikografisnya sendiri, semua konsumen yang memiliki gaya hidup sehat dan ingin praktis perilaku. Untuk perilaku sendiri, semua konsumen dengan berbagai variasi pelaku. Ya, untuk targetingnya sendiri, target utama untuk cakalang sari ini adalah rumah industrinya, juga tempat tertentu seperti supermarket, yaitu seperti Carrefour, Alfamart, sampai dengan pasar-pasar tradisional. Target kedua yaitu para konsumen rumahan atau konsumen yang ingin menikmati olahan cakalang dengan berbagai varian sebagai menu makanan mereka. Target konsumen yang dituju ialah konsumen yang mengutamakan kualitas dan memakai produk sesuai dengan kriteria yang baik. Nah, untuk positioning sendiri, strategi yang dilakukan agar posisi produk ada di pemikiran konsumen, yang pertama yaitu adalah penentuan nama produk atau mereknya, yakni cakalang sari laut. Nama ini diberikan untuk memberikan gambaran bahwa olahan ini merupakan olahan terpilih dengan kualitas yang sangat baik. Yang nama sari sendiri memiliki makna berarti terbaik, kualitas unggul, dan lain sebagainya. Selain itu, kualitas dan kepuasan pelanggan akan selalu diperhatikan sehingga olahan ini memiliki mutu produk yang tinggi.
Bauran produk dari cakalang sari laut. Nah, untuk produknya sendiri di sini kami memiliki 3 varian rasa dengan level kepedasan yang berbeda-beda tentunya. Yang pertama adalah cakalang sari laut original dengan level kepedasan yang tidak pedas, dan yang kedua adalah cakalang sari laut pedas dengan level kepedasan yang sedang. Dan yang ketiga adalah cakalang sari laut super pedas dengan level kepedasan yang di atas rata-rata. Nah, hal ini kami tujukan kepada para konsumen yang memiliki cita rasa akan selera pedas yang berbeda-beda. Yang kedua adalah bauran harga. Cakalang sari laut dengan berat 250 gram kami jual dengan harga Rp25.000 saja. Dan untuk 500 gramnya kami bandrol dengan harga Rp50.000. Sedangkan untuk 1 kilogramnya kami jual dengan harga Rp100.000 saja. Hal ini tentu telah kami sesuaikan dengan tingkat daya beli dari target konsumen cakalang sari laut. Bauran promosi dari produk cakalang sari laut. Nah, disebabkan target market kita adalah ibu-ibu rumah tangga, maka media promosi akan kami gunakan adalah dengan pembagian brosur dan juga pemasangan spanduk di spot-spot tertentu yang memang sering dikunjungi oleh ibu-ibu rumah tangga. Misalkan di pasar-pasar tradisional. Hal ini dikarenakan ibu-ibu rumah tangga umumnya memiliki waktu yang luang, waktu yang lebih untuk mengunjungi pasar-pasar tradisional guna membeli bahan-bahan kebutuhan pokok mereka sehari-harinya. Nah, dengan melakukan pembagian brosur dan juga pemasangan spanduk di tempat-tempat tersebut, otomatis ibu-ibu rumah tangga akan lebih mudah untuk menyaring informasi terkait dengan produk cakalang sari laut ini. Nah, sedangkan media promosi yang kedua adalah dengan melakukan promosi dari mulut ke mulut. Mengapa demikian? Dikarenakan ibu-ibu rumah tangga umumnya akan lebih tertarik untuk membeli produk yang memang sering dibicarakan oleh orang-orang di sekitarnya, seperti temannya, rekan kerjanya, maupun tetangganya. Nah, bagaimana kemudian produk ini nantinya dapat dibicarakan oleh banyak orang adalah dengan cara kita tetap menjaga kualitas dan juga meningkatkan mutu produk cakalang sari laut ini. Nah, dengan meningkatnya mutu dan juga kualitas yang baik, maka nantinya produk akan sering dibicarakan karena keunggulannya. Oleh karena itu, demand akan datang dengan sendirinya ketika produk akan lebih sering untuk dibicarakan. Nah, selain dengan melakukan jalur promosi yang tadi, kita juga nantinya akan melakukan promosi melalui media sosial seperti promosi di Facebook, promosi di Instagram, maupun akun-akun e-commerce yang memang sering dikunjungi oleh para ibu-ibu rumah tangga. Bauran terakhir dari produk cakalang sari laut ini ialah bauran tempat, yang mana untuk outlet penjualan direncanakan akan didirikan di Jalan Pasar Merdeka, Kelurahan Raja Wali, Kota Ambon. Nah, Jalan Pasar Merdeka sendiri merupakan tempat yang sangat strategis sebab sering dikunjungi oleh ibu-ibu rumah tangga sehari-harinya untuk membeli bahan kebutuhan pokok mereka di sebuah pasar tradisional yang disebut dengan Pasar Merdeka. Itulah mengapa jalan tersebut dipilih sebagai tempat pendirian outlet ataupun toko penjualan dari cakalang sari laut. Analisis SWOT dari produk cakalang sari laut. Nah, untuk aspek kekuatan produk. Aspek kekuatan produk terdapat dalam 3 komponen penting. Yang pertama adalah bahwa produk ini merupakan olahan yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga bukan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi cakalang sari laut ini. Aspek kekuatan yang kedua ialah adanya cita rasa Nusantara yang terkandung di dalam produk, sehingga menjadikan produk sebagai olahan yang sesuai dengan selera daripada masyarakat Indonesia. Sementara itu, untuk aspek kekuatan yang ketiga ialah
mampu memperoleh bahan baku yang murah, sehingga perusahaan akan menjadi unggul dalam pembiayaan ketika memasuki musim kemarau, yang mana stok ikan segar di pasaran pada saat itu akan melimpah ruah. Sementara itu, untuk aspek kelemahan dari cakalang sari laut, yang pertama adalah adanya bahan baku yang diperoleh dengan harga yang lebih mahal ketika memasuki musim penghujan. Yang mana ketika musim penghujan, stok ikan segar di pasaran akan menurun, sehingga bahan baku dari ikan cakalang dijual di pasaran dengan harga yang sangat tinggi. Sementara itu, untuk aspek kelemahan yang kedua ialah ketika musim panas tiba, kondisi perairan akan bagus, sehingga stok ikan segar di pasaran akan melimpah ruah. Hal ini akan menyebabkan kemungkinan terjadi penurunan penjualan pada produk cakalang sari laut ini, disebabkan para konsumen akan lebih memilih untuk mengkonsumsi ikan segar dibandingkan dengan cakalang sari laut. Aspek peluang. Nah, terdapat dua peluang yang dimiliki oleh produk cakalang sari laut ini. Yang pertama adalah adanya tuntutan masyarakat akan ikan di wilayah Indonesia Timur, sehingga menjadi peluang yang baik untuk produk ini di kemudian hari. Dan yang kedua ialah adanya kondisi perairan yang bergelombang ketika memasuki musim penghujan. Hal ini akan menyebabkan produk akan lebih diminati atau dicari, sebab terjadi kelangkaan akan ikan ketika musim penghujan tiba. Ancaman yang dikhawatirkan akan dialami oleh perusahaan ialah hadirnya para pesaing dalam industri sejenis. Hal ini tentu akan menyebabkan perusahaan lebih berkompetitif di dalam melakukan penjualan. Biaya produksi. Diprediksikan untuk memproduksi 25 kg cakalang sari laut, maka besarnya biaya yang dibutuhkan adalah sebanyak 1.216.500 dengan rincian bahan baku yang terdiri atas ikan cakalang, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, penyedap, cabai keriting, cabai rawit, saus pedap, kecap manis, kemasan, hingga biaya untuk bahan baku yang tidak langsung. Semuanya seperti yang tertera di slide. Setiap harinya, perusahaan akan memproduksi 25 kg cakalang sari laut, yang mana untuk produksi dalam sebulan atau sebanyak 25 hari, ditargetkan perusahaan akan mampu memproduksi cakalang sari laut sebanyak 625 kg, dengan biaya bahan baku per kilogramnya adalah Rp48.660.000, sehingga biaya bahan baku yang dibutuhkan dalam sebulan atau untuk memproduksi 625 kg cakalang sari laut adalah sebesar Rp30.412.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Wijayanto Yusuf. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya yang tadi telah disampaikan oleh rekan saya mengenai biaya produksi dan keterangan biaya. Jadi setelah selesai melakukan penghitungan biaya bahan baku atau biaya produksi, maka selanjutnya kita akan melihat biaya modal yang dibutuhkan dan juga proyeksi pendapatan per bulan. Seperti data yang ditunjukkan pada slide berikut, besarnya biaya yang dibutuhkan untuk biaya modal yaitu meliputi biaya investasi dan biaya operasional per bulan. Biaya investasi itu seperti yang Anda lihat di slide, itu meliputi sewa gedung, alat penggorengan, spatula, blender, dan seterusnya, serta berapa jumlah unit yang dibutuhkan untuk masing-masing benda tersebut. Kemudian ada biaya operasional per bulan, itu meliputi bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya kemasan, dan pemasaran. Sehingga ketika kita kalkulasikan semuanya, total kebutuhan modal adalah 63.032.500. Kemudian kita beralih pada proyeksi pendapatan per bulan. Seperti yang terlihat pada slide, jumlah penjualan per bulan atau 25 hari yaitu sebanyak 625 kg. Sedangkan harga 1 kilogramnya itu adalah 100.000.
Jadi ketika kita kalikan, hasilnya adalah 62.500.000 dan ini masih laba kotor. Kemudian kita hitung biaya produksi yang di dalamnya termasuk bahan baku, biaya tenaga kerja, serta biaya kemasan dan pemasaran. Itu semua dikalkulasikan sehingga hasilnya adalah 34.662.500. Nah, jumlah dari proyeksi pendapatan per bulan yang tadi telah dikalkulasikan yaitu 62.500.000, kemudian dikurangi dengan jumlah yang tadi 34.662.500 hasil dari biaya produksi, sehingga jumlah total pendapatan yaitu 27.837.500 dan ini adalah laba bersih dari hasil penjualan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.